Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Envarka Teknik. Kali ini kami melalui divisi Envarka EduTech akan membawakan materi-materi tentang ekonomi teknik. Saya Boni Sena sebagai CTO dari Envarka Teknik. Selamat menyaksikan. Oke, apa sih sebenarnya dimaksud dengan konsep ekonomi teknik? Jadi, ekonomi teknik ini adalah salah satu alat atau tools yang sangat penting pada proyek teknik. Kenapa? Karena ekonomi teknik ini akan melibatkan proses perumusan, perkiraan dan evaluasi terhadap hasil ekonomi yang diharapkan dari berbagai alternatif yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Apa saja elemen ekonomi teknik? Pertama adalah arus kas atau cash flow, di mana ini akan membicarakan tentang aliran dana masuk dan keluar. Yang kedua adalah waktu terjadinya arus kas, yaitu adalah waktu yang sangat mempengaruhi terhadap nilai uang karena adanya inflasi. Yang ketiga adalah tingkat suku bunga untuk nilai waktu uang. Jadi, tingkat suku bunga ini sangat berpengaruh terhadap nilai uang karena suku bunga mencerminkan nilai kompensasi atas waktu, risiko, dan peluang di masa sekarang dan juga di masa mendatang. Lalu selanjutnya adalah ukuran nilai kenaikan ekonomi dari suatu proyek teknik, di mana kita bisa mengajukan beberapa alternatif solusi yang nanti sebagai seorang ekonomi teknik kita bisa menghitung berapa dampak dari masing-masing alternatif tersebut. Oke, selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan dalam ekonomi teknik dibagi menjadi beberapa proses menurut Pujiawan tahun 2019. Yang pertama adalah definisikan masalah. Nah, jadi apa yang menjadi masalah yang diselesaikan? Masalah ini akan menentukan tujuan di dalam kita perancangan sebuah proyek teknik. Jadi di sini seperti misalnya contoh akan mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, memilih alat yang akan kita gunakan pada proyek teknik, atau kita menunjukkan tujuan investasi kita dalam sebuah proyek teknik. Yang kedua adalah identifikasi alternatif. Jadi dari masalah yang sudah didefinisikan, kita bisa mengambil atau menurunkan beberapa alternatif solusi, seperti misalkan membeli sewa atau alat, kemudian memperbaiki atau mengganti mesin, memilih proyek A atau B, kemudian menambah kapasitas produksi dan lain-lain sebagainya. Artinya apa? Kita sebagai seorang engineer bisa mengajukan beberapa solusi yang sekiranya itu masih relevan dengan masalah yang sudah kita definisikan di awal tadi. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi input data. Jadi gini, saat kita sudah mendapatkan alternatif solusi, maka selanjutnya kita adalah menginput data yang diperlukan untuk menghitung atau merencanakan atau menganalisis ekonomi teknik dari beberapa alternatif solusi tersebut. Seperti contoh misalkan biaya awal, biaya operasi dari beberapa alternatif solusi yang sudah kita usulkan. Lalu kemudian pemeliharaan, penghematan atau pendapatan, umur ekonomi serta nilai sisa dari sebuah proyek teknik. Lalu kemudian kita di sini akan menggunakan model ekonomi. Jadi, model ekonomi sangat penting untuk melakukan peramalan terhadap kondisi proyek teknik di masa depan. Beberapa model ekonomi yang digunakan adalah sama bisa NPV, bisa PW, IRR, benefit cost ratio, break-even analysis, dan juga depresiasi. Lalu selanjutnya kita akan mengevaluasi hasil. Kenapa perlu dievaluasi? Karena gini, tadi kan kita sudah ada masalah, sudah ada alternatif solusi, lalu sudah ada data yang kita sudah kumpulkan, dan kita sudah menggunakan atau menghitung model ekonomi dengan tadi yang sudah disebut sebelumnya. Nah, jadi kita lihat nih, dari seluruh beberapa alternatif solusi itu kira-kira mana yang paling tanda kutip feasible atau relevan dengan masalah yang sudah kita desain di awal tadi. Jangan sampai nanti kita bikin jauh-jauh banyak ternyata nggak relevan sama masalah yang sudah kita definisikan di awal. Itu akan sangat bermasalah atau ya istilahnya memberikan rugi lah ya bagi kita sebagai seorang engineer ekonomi teknik. Nah, lantas selanjutnya adalah kita memilih hasil yang paling terbaik, hasil terbaik. Jadi tentu saja yang namanya kita bekerja pasti kita harus memilih atau melakukan optimalisasi di beberapa alternatif solusi. Nah, kira-kira di beberapa alternatif solusi tersebut mana yang paling punya impact paling minimum dari segi biaya pastinya kan, karena kan dimanapun pasti kan biaya menjadi salah satu pertimbangan. Yang kedua, dampak resiko paling kecil, misalkan dampak resiko di masa mendatang dari sudut pandang nilai present NPV atau KPW, IRR dan segala macamnya. Ini harus kita pertimbangkan alternatif terbaik. Kadang alternatif terbaik itu bukan berarti yang paling murah, bisa jadi paling mahal. Akan tetapi dilihat juga beberapa resiko tambahan nanti. Nah, akan kita bahas nanti di video selanjutnya.
proses pengambilan ekonomi teknik menurut beberapa sumber lainnya. Jadi kan ada beberapa sumber kayak sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Jadi kayak misalkan ada deskripsi masalah. Jadi nanti kita sebenarnya mau ngapain sih bikin proyek teknik itu tuh, apa sih tujuannya sih? Apakah hanya menyelesaikan sebuah proyek, apakah mencari profit, ataukah efisiensi dan segala macamnya. Lalu di sini kita ada beberapa data alternatif solusi. Jadi lagi-lagi datanya jadi penting. Kenapa? Karena ketika kita akan menentukan sebuah atau menyelesaikan sebuah solusi atau masalah, maka kita harus punya dasar yang valid terhadap masalah-masalah tersebut. Jangan sampai lagi-lagi berdasarkan asumsi, itu jangan. Harus ada data umur ekonomis, data pendapatan, data biaya, data pajak, dan pendanaan proyek. Ini harus ada data yang valid, yang sudah jelas, agar kemudian masalah ke depan itu bisa kita minimalisir dengan data yang valid di sini. Oke, selanjutnya adalah estimasi arus kas. Ini penting. Ada present worth, ada rate of return, ada benefit cost ratio dan segala macamnya. Nah, ini perlu kita hitung juga. Jadi dengan data yang ada kita hitung estimasi arus kas, dan setelah itu baru kita lihat nilai kelayakan dari sebuah proyek teknik seperti apa. Ada faktor ekonomi, faktor non ekonomi, ada analisis sensitivitas, juga ada analisis risiko. Ini harus kita hitung semua. Memang akan sangat memakan waktu sekali ya untuk di awal ini, tapi memakan waktu di awal tapi akan menyelamatkan banyak hal di masa mendatang. Jangan sampai tiba-tiba kita sudah deal tiba-tiba dengan semua proyek teknik, ternyata tiba-tiba dana nggak cukup, atau ternyata ada masalah lain, faktor non ekonomi terjadi masa depan. Kenapa? Karena kita ada estimasi atau tidak persiapan dari sekarang. Jadi walaupun ini kelihatannya banyak banget prosesnya, tapi ini sangat saving energi, maksudnya energi kita dalam bekerja gitu ya, dan juga saving money. Jika seandainya ada cost di luar kendali kita yang terjadi masa depan, itu bisa kita antisipasi di sini. Selanjutnya pastinya kita lakukan implementasi monitoring yang sudah yang kita jalankan ini, dan juga kita akan mendapatkan masalah-masalah baru yang harus kita sama proses kita balik lagi ke masalah awal, ke proses awal maksudnya. Nah, dalam ekonomi teknik ada beberapa konsep. Yang pertama ada konsep ongkos. Di sini ada konsep ongkos siklus hidup atau life cycle cost, di mana dari awal produk itu ada sampai akhir nanti dia ya berusak ibaratnya, itu gimana. Lalu kemudian ongkos langsung dan tak langsung. Kemudian ada ongkos overhead, ada ongkos standar variabel, dan juga ongkos rata-rata dan marginal. Apa sih di sini? Oke, kita jelasin di slide selanjutnya. Oke, jadi ongkos siklus hidup ini apa sih sebenarnya? Jadi adalah total biaya dari satu aset atau proyek sejak awal itu dibikin atau direncanakan atau dilaksanakan sampai habis umur manfaatnya, atau sampai rusak tadi misalnya kalau alat ya, atau sampai kemudian proyek tersebut selesai dikerjakan atau sesuai dengan rentang waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apa sih komponennya? Ada biaya awal, initial cost, ya pasti semua ada biaya awal ya. Biaya investasi awal seperti apa, biaya proyek awal seperti apa, biaya operasionalnya seperti apa, biaya pemeliharaan dan proyek itu seperti apa, biaya energi, biaya downtime kalau terjadi misalkan ada pelambatan proyek atau ada kerusakan dalam sebuah alat, gimana, biaya penggantian atau replacement, dan juga biaya pembuangan atau salvage value-nya gimana. Karena kan ketika sebuah alat atau sebuah proyek itu selesai, dia harus ada proses pembuangan alat misalkan nih. Nah, itu gimana biayanya sudah dihitung di awal supaya nanti tidak jadi masalah di masa depan atau terjadi masalah di kemudian hari. Jadi harus memang ya sebagai seorang engineer ekonomi teknik kita harus merencanakan semua sih, termasuk dari kondisi paling pahit sekalipun gitu ya. Ini harus direncanakan di awal. Selanjutnya adalah ongkos langsung dan tidak langsung. Apa sih ongkos langsung tuh ya? Ongkos langsung itu adalah yang berhubungan secara langsung dengan produk, proyek atau proses. Contoh misalkan bahan baku, pasti ya bahan baku tuh ada semua ya. Tenaga kerja langsung, komponen produksi, dan juga peralatan kursus proyek. Nah, kalau ongkos tidak langsung apa? Ya misalkan yang tidak secara langsung berhubungan atau tidak dapat telusuri secara langsung. Contoh misalkan apa? Administrasi, utilitas umum seperti listrik, kantor, dan staf. Itu kan ya kita harus hitung juga ya, walaupun nggak secara langsung berhubungan tapi kan ada impact-nya. Lalu informasi dan manajemen umum. Kemudian adalah ongkos overhead. Overhead sebenarnya adalah bagian ongkos nggak langsung sebenarnya, tetapi lebih spesifik ke biaya produksi dan atau proses operasional dari sebuah proyek atau produk. Contoh misalkan gaji manajer pabrik, biaya penyusutan gedung, sewa pabrik, biaya kantor atau supervisi kerja. Selanjutnya adalah ongkos tetap dan variabel. Nah, ongkos tetap ini apa? Ongkos tetap adalah biaya nggak berubah meskipun volumenya berubah. Jadi misalkan kita beli 1 ton biaya segitu, 2 ton segitu, 3 ton segitu, jadi volume berubah nggak berubah biayanya. Makanya disebut dengan fixed cost. Contoh sewa gedung, gaji manajemen atau gaji pegawai gitu ya maksud ya. Kemudian penyusutan mesin. Kalau ongkos variabel adalah ya jelas dia akan berubah sebanding dengan jumlah produksi. Contoh misalkan bahan baku, energi per unit produksi, misalkan tenaga kerja langsung,
jika tenaga kerja ini bergantung sama jumlah outputnya. Misalkan kita kerjasama sama pihak ketiga gitu ya, atau kemudian pihak lain yang tidak termasuk ke dalam tenaga kerja utama misalkan, atau istilahnya tenaga kerja tambahan gitu loh ya. Kemudian adalah ongkos rata-rata dan ongkos marginal. Jadi ongkos rata-rata ini adalah ongkos digunakan untuk menentukan efisiensi biaya pada tingkat output tertentu. Rumusnya adalah itu, the average cost sama dengan total cost dibagi jumlah unit ya. Jadi kita bisa melihat biaya rata-ratanya berapa gitu. Kemudian kalau ongkos marginal adalah biaya tambahan yang muncul ketika kita memproduksi satu unit tambahan. Jadi misalnya ada beberapa total cost yang kita perlukan kalau ada satu unit tambahan yang kita produksi. Dengan rumusnya adalah marginal cost sama dengan delta total cost dibagi dengan delta outputnya. Oke, mungkin itu saja untuk materi pendahuluan dari FRK Teknik ini. Ditunggu konten dunia teknik di channel FRK Teknik selanjutnya ya. Tetap di channel FRK Teknik. Dan ini ada beberapa referensi yang bisa teman-teman gunakan juga kalau teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut tentang FRK Teknik lebih lanjut. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk channel FRK Teknik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.